selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan like. Pada kali ini saya akan membahas tentang berita-berita terbaru seputar teknologi. Di antaranya yang pertama yaitu iPadOS terbaru, iPadOS 16 dan semua fitur yang akan hadir. iPadOS sendiri dikabarkan akan rilis pada bulan Oktober mendatang. Setelah sebelumnya dikabarkan akan rilis berbarengan dengan iPhone OS pada bulan September. Lalu ada beberapa fitur terbaru yang akan diperkenalkan. Di antaranya yang pertama ada Stage Manager. Ini memungkinkan Anda untuk memiliki jendela yang tumpang tindih dalam satu tampilan, seperti pada Mac, dan untuk pertama kalinya ini diperkenalkan pada iPad. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengubah ukuran jendela dan beralih di antara aplikasi dengan satu ketukan saja. Dan ini dapat dilakukan hingga 4 aplikasi sekaligus. Yang kedua ada foto. Pada foto mendapatkan beberapa perubahan seperti iCloud Share Photo Library. Fitur ini memungkinkan Anda dan setiap orang yang memiliki izin untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus foto di perpustakaan bersama. Bahkan bisa dilakukan saat Anda menjepret foto. Yang ketiga, message. Pada iPadOS 16, Anda dapat mengedit pesan di iMessage hingga 15 menit setelah dikirim. Anda juga dapat membatalkan pengiriman pesan dan menandai utas pesan yang belum dibaca. Lalu yang ketiga, mail. Pada mail ada beberapa perubahan seperti mengingatkan Anda jika lupa melampirkan suatu lampiran. Lalu yang keempat ada di fitur keamanan. Ini menghadirkan beberapa pembaruan seperti foto yang tersembunyi dan album foto yang baru saja dihapus akan dikunci secara default. Lalu Anda juga dapat mengunci catatan dengan ID wajah, ID sentuh, atau kata sandi. Lalu yang kelima ada Safari. Ada beberapa fitur seperti fitur bernama Passcase yang hadir di Safari ini untuk menawarkan cara yang lebih aman dan mudah untuk masuk. Lalu pada yang keenam, pada Wither, ini mendapatkan pembaruan menit demi menit. Jadi cuaca akan diupdate secara menit demi menit dan perakiraan dalam 10 hari ke depan. Dan detail tentang kualitas udara, perakiraan lokal, dan lainnya dengan mengetuk modul perakiraan. Lalu yang ketujuh, display. Fitur display scaling mode akan hadir. Ini memungkinkan Anda untuk mengubah resolusi tampilan agar lebih pas dengan layar. Ini juga berguna saat menggunakan split view. Lalu yang kedelapan, gaming. Pada game juga mendapatkan pembaruan pada iPadOS 16 ini, di mana dashboard Game Center yang didesain ulang ini memungkinkan Anda untuk melihat kinerja teman Anda dan bersaing dengan skor tinggi mereka. Selain itu terdapat fitur Share Play, memungkinkan Anda untuk bergabung dan bermain game bersama. Yang kesembilan, Live Text dan Visual Lookup. Live Text sendiri dapat menjeda video pada bingkai apapun yang berisi teks untuk disalin. Jadi jika kita menonton video dan terdapat teks, kita dapat menyalinnya. Lalu selain itu dapat menerjemahkannya juga, dapat mencari, dan dapat dibagikan. Lalu untuk visual lookup sendiri merupakan fitur yang cukup hebat karena Anda akan dapat mengangkat subjek dari gambar atau mengisolasi subjek dengan menghapus latar belakangnya. Lalu yang ke-10, Home. The Home Apps telah didesain ulang untuk iPadOS 16 ini dengan tab beranda baru untuk menavigasi perangkat rumah pintar dengan mudah, serta tampilan multi kamera baru dan kategori baru untuk iklim, lampu, dan keamanan. Yang ke-11 ada Family Sharing. Beberapa pembaruan akan hadir, seperti pengelolaan akun anak yang lebih mudah. Akan ada Family Checklist yang memberikan tips dan saran untuk memaksimalkan family sharing, seperti memperbarui pengaturan anak-anak seiring bertambahnya usianya. Lalu yang ke-12 ada Freeform. Freeform adalah aplikasi produktivitas yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Memungkinkan Anda untuk membuat sketsa dan mencatat dengan Apple Pencil, berbagai file, dan menyisipkan tautan web, dokumen, video, dan audio.
Anda juga dapat mengundang kolaborator, membagikan tautan, dan langsung mulai bekerja sama. Saat orang menambahkan pemikiran dan tambahan pada suatu proyek, Anda dapat melihat perubahan secara real time. Fitur yang sangat menarik ya. Yang ke-13 ada FaceTime. Menghadirkan fitur handoff, ini berarti Anda dapat beralih antara Mac, iPhone, dan iPad Anda hanya dengan satu ketukan. Dan headset Bluetooth yang mungkin Anda gunakan juga dapat beralih. Lalu berita selanjutnya masih dari Apple, yaitu Apple Watch 8. Rumor terbaru seputar jam tangan pintar mengatakan bahwa desain Apple Watch 8 sebagian besar akan tetap atau tidak berubah dengan versi saat ini, yaitu Apple Watch 7. Adapun kita ya mungkin akan dapat melihat perangkat ini ya sekitar bulan Oktober. Selain itu mungkin juga banyak beberapa fitur yang masih akan sama dengan Apple Watch 7. Lalu berita selanjutnya datang dari Amazon, di mana Roomba merupakan perusahaan robot vakum ini akan diakuisisi oleh Amazon. Amazon akan membeli iRobot seharga 1,7 miliar US dollar. Kesepakatan itu diumumkan perusahaan pada 5 Agustus kemarin. Lini robot penyedot debu Roomba yang populer akan menjadi bagian dari keluarga Amazon. Dan tentu ini akan mempercepat integritas yang lebih dalam dengan sistem pintar Amazon Alexa dan ekosistem rumah pintar perusahaan tersebut. Lalu untuk berita selanjutnya, itu berita ketiga datang dari perusahaan Baidu. Baidu dikabarkan akan mengoperasikan robot taksi komersial tanpa pengemudi di wilayah Wuhan dan Chongqing. Raksasa internet Cina tersebut telah mendapatkan izin untuk menawarkan layanan robot taksi komersial tanpa pengemudi tanpa manusia di Chongqing dan Wuhan melalui unit pemesanan kendaraan otonom perusahaan Apollo Go. Zona di mana layanan Baidu akan beroperasi ini tidak padat penduduk dan memiliki banyak jalan lebar yang tentu akan memudahkan pengoperasian sistem otonom. Kedua kota tersebut juga menyediakan lingkungan, peraturan, dan teknologi yang menguntungkan bagi Baidu untuk memulai layanan komersialnya tanpa pengemudi pertama.